Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas di surah Al-Balad, kalau nggak salah 34 ayat yang terakhir ya, di mana ayat berikutnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma ini gunnah karena mimnya berada tasydidnya. Kana. Nah, di sini ada huruf kaf berharokat fathah, di depannya alif mati, maka hukumnya mad tabi'i. Minal ladzina. Alladzi. Nah, di sini ini namanya alif lam syamsiyah. Ada za berharokat kasroh, di depannya ya mati. Itu hukumnya mad tabi'i. Amanu, alif hamzahnya ini ada fathah berdiri mad badal. Non berharokat domah, di depannya waw mati mad tabi'i. Fathah di depannya waw mati mad tabi'i. Ada berapa mad tabi'i? 1, 2, 3, 4 ya. So di sini ada fathah bertemu dengan waw mati, ini yang dihukumi mad layyin. Bis sabri, as-sabri. Nah, di sini alif lamnya alif lam syamsiyah. Ba berharokat sukun, maka ini hukumnya adalah qalqalah apa? Qalqalah sughra ya. Ini keliru ini Bapak. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra bukan iklab ya. Ini qalqalah sughra. Ba-nya berharokat sukun. Sabri, ro-nya ro tarkik karena harokatnya kasroh. Watawa, dan di sini ada fathah ketemu alif, ini namanya mad tabi'i. So, nah di sini ada fathah ketemu waw mati. Ini disebut dengan mad layyin. Mad layyinnya ada 1, 2. Ini ingat nih, ini keliru ini. Ini namanya qalqalah sughra. Yang ini nih, qalqalah sughra. Al-marhamah, alma, ya di sini alif lam qamariyah. Ro-nya berharokat sukun, tetapi di depannya ada huruf berharokat fathah. Ini yang dihukumi dengan ro tafkhim. Yang terakhir adalah al-waqful ula atau berhenti lebih utama. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Nah, ini harusnya marhamah. Itu seperti itu. Tapi kalau dibaca wasal bil marhamatin, tetapi ingat ini di akhir ayat dan ada tanda al-waqful ula, maka berhenti lebih diutamakan. Artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi kemarin yang ngasih makan ya, di hari-hari yang paceklik, di hari makanan sangat dibutuhkan, di hari makanan sangat diinginkan,
kemudian membantu orang miskin, membebaskan atau meniadakan perbudakan. Nah, orang tersebut termasuk orang yang beriman, kemudian berpesannya untuk senantiasa sabar dalam menghadapi hidup dan ketika beribadah kepada Allah, serta menyebarkan kasih sayang. Inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain dari semua sifat tersebut yang baik lagi suci, dia adalah seorang yang mukmin hatinya. Ingat baik-baik bahwasanya kebaikan yang kemarin menghilangkan perbudakan, kemudian memberi makanan orang miskin, memberi bantuan kepada orang miskin, memberi makanan di saat orang-orang lagi membutuhkan, di mana dia beriman. Ingat, mukmin hatinya, serta mengharapkan pahala amal hanya karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia ataupun mengharapkan nama yang tenar. Termasuk orang mukmin yang gemar mengerjakan amal soleh, mukmin saja tetapi tidak melakukan amal-amal kebajikan, kemudian tidak memilih berpesan saling bersabar dalam menghadapi gangguan manusia dan tetap bersikap penyayang kepada siapapun, maka orang tersebut adalah orang-orang yang Rasulullah gambarkan dalam hadis. Sabda Rasulullah, orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi sekali lagi, Islam adalah agama kasih sayang, bukan agama yang menyebarkan peperangan atau gemar berperang, tidak. Tetapi Islam mengajarkan untuk saling berpesan sabar dan saling menebar kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika. Di sini harusnya kan ada matobi, tetapi di sini ada langsung ulaika, di mana ada matobi yang diganti menjadi mad badal. Di depannya ada hamzah hidup dalam satu kata ini yang disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 5-6 harakat. Ulaika asha. Nah, di sini mad badal ya, fathah berdiri, kasroh berdiri atau dhamma terbalik, itu namanya mad badal. Alma. Alma di sini alif lam qamariyah. Nah, di sini ada mim berharokat fathah, di depannya ya mati. Ini disebut dengan mad layyin. Terakhir ada al-waqful ula. Ulaika ashabul maimanah. Dimatikan. Kalau dibaca hidup ya maimanati. Tetapi karena di sini akhir ayat dan ada tanda al-waqful ula, maka ulaika ashabul maimanah. Artinya mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Menjadi bagian dari golongan kanan itu harus kuat. Maksud kanan di sini kita ambil arti bukan berarti kanan itu orang-orang baik yang kidal terus tidak baik, tidak. Maksud kanan ini adalah lambang kanan untuk yang baik-baik, kalau tangan, kalau kiri untuk yang buruk-buruk, biasanya untuk cebok, untuk sesuatu yang sedikit agak kotor. Tetapi di sini maksud kanan itu adalah orang-orang yang kuat, sabar, dan istiqomah. Istiqomah itu tetap ya, nggak peduli apapun ceritanya, kalau dia udah biasa melakukan kebaikan, dia terus melakukan kebaikan. Maka orang yang bergolongan kanan ini komitmen dalam pemanusiaan manusia. Maksudnya pemanusiaan manusia, mereka memanusiakan manusia, nggak memandang dia itu bawahannya, atau dia nggak memandang ini, semuanya dianggap manusia yang harus dihormati. Rekan-rekan kerjanya, teman-temannya itu semua dianggapnya sebagai manusia yang sama kedudukannya. Karena ingat baik-baik bahwasanya manusia itu dibedakan bukan karena statusnya, bukan karena pendidikannya, tapi sekali lagi karena ketakwaannya.
Banyak orang yang mendekati orang-orang yang memiliki jabatan karena merasa dia itu orang terhormat. Padahal kalau dalam agama Islam kita tidak memandang siapa itu dirinya, dari mana keturunannya, apapun pekerjaannya. Tetapi kita harus senantiasa menyebarkan kasih sayang, tidak peduli dengan siapapun. Nah, kalau ada orang yang milih-milih, maka ini bukan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan, karena dia milih-milih. Kalau orang yang mukmin, ya dia tidak akan pilih-pilih. Siapapun berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Ya, dengan beragam tantangannya, sekali lagi keimanan dan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Wal ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kasroh ketemu ya mati, mat tabi'i. Kafaru domah ketemu waw mati. Itu juga di sini ada ro berharokat domah, maaf. Ini namanya ro tafkhim, lalu ada ro berharokat domah di depannya waw mati. Itu mat tabi'i. Fa'ale apa hamzah, fathah berdiri, mad badal. Ya-nya mad badal lagi. Non berharokat fathah di depannya alif, mat tabi'i. Hum'a. Nah, di sini ada mim mati ketemu hamzah. Ini yang disebut dengan izhar syafawi. Fathah berdiri lagi, mad badal. Alma di sini alif lam koma riyah. Terakhir al-waqful ula. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran adalah suatu perkara yang tidak mudah. Karena memang kebanyakan orang cenderung pada ashabul masy'amah atau golongan kiri. Yakni mereka yang suka memperbudak, suka memonopoli, membiarkan anak yatim dan orang miskin kelaparan, memanfaatkan kekuasaannya untuk kebatilan dan lain-lainnya yang merupakan hal-hal yang tidak disukai ataupun merugikan banyak orang. Tadi orang yang berpesan kepada kesabaran, kepada keimanan, menebar kasih sayang, menyamakan semua manusia, memperlakukan manusia sama, menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup, tanpa memilih-milih, semata-mata berdasarkan iman dan takwa. Lalu, kalau golongan yang sebaliknya adalah orang-orang yang gemar melakukan kebatilan, kezaliman. Mereka punya ilmunya tetapi tidak menggunakannya untuk menebar kasih sayang, tapi justru untuk memperbudak orang-orang. Merasa dirinya sebagai atasan sehingga bebas bertindak semaunya. Merasa sebagai orang yang senior bebas bertindak semuanya, itu tidak dibenarkan. Karenanya tidak ada senioritas atau junioritas. Dalam Islam, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu dalam Islam diajarkan seperti itu. Ayat yang terakhir, alaihim narum mu'sadah. Nah, orang-orang golongan kiri ini akan dibahas di ayat ini. Alaihim, fathah ketemu ya mati itu mad layyin. Mim mati ketemu nun itu izhar syafawi. Fathah ketemu alif mati mad tabi'i. Ro-nya ro tafkhim karena harokatnya dhammah. Tanwin ketemu mim, ini yang disebut dengan idgham bi gunnah. Ya, ini akhir dari surah Al-Balad. Alaihim narum muqsadah, jangan dibaca narun muqsadah, tapi alaihim narum muqsadah. Seperti itu. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Abu Imran Al-Juni mengatakan,
apabila hari kiamat terjadi, Allah memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah. Ini ada di surah Al-Alaq ya. Kan ada di surah Al-Alaq pernyataan tentang malaikat Zabaniyah untuk menghimpun semua orang yang bertindak sewenang-wenang, zalim, dan semua setan serta semua orang yang dahulunya ketika di dunia kejahatannya ditakuti oleh manusia seperti Fir'aun, Qarun, ya, Raja Namrud, itu sejarah-sejarahnya, kaum Samud yang mendurhakai Nabi Saleh, lalu mereka diikat dengan rantai besi. Orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan balasannya yang mengerikan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Setelah itu neraka jahanam ditutup rapat-rapat menyekap mereka di dalamnya. Abu Imran melanjutkan bahwa demi Allah telapak kaki mereka sama sekali tidak dapat menetap selama-lamanya. Bayangkan ketika kaki kita kepanasan, maka kita nggak akan bisa diem lama ya. Tanpa alas kaki kita pasti akan merasa kepanasan. Dan demi Allah mereka di dalam neraka jahanam sama sekali tidak dapat melihat langit-langit. Bagaimana melihat langit sementara nerakanya itu ditutup? Kalau kita berada di kotak, ditutup rapat kotaknya, apakah kita bisa melihat ke atas? Tentunya tidak. Demi Allah, kelopak mata mereka sama sekali tidak dapat dikatupkan dan tidak dapat merasakan tidur. Bagaimana rasanya? Beberapa hari yang lalu, saya sempat tidak bisa tertidur, itu lumayan ya. Bisa pusing semalaman, nggak bisa tidur, itu lumayan membuat pening kepala. Nah, apalagi kalau ini tidak bisa tidur selama-lamanya. Dan demi Allah mereka di dalamnya sama sekali tidak pernah merasakan sejuknya minuman. Dalam satu hadis dikatakan ketika penduduk neraka merasa haus, mereka minta air, lalu datanglah ciduk ya, gayung yang sangat besar. Mereka anggap itu minuman, lalu ketika mereka menganga dan cairan yang ada di gayung tersebut ditumpahkan, ternyata isinya adalah besi yang sudah meleleh, sudah mencair, yang sehingga ketika nyentuh ke mulutnya setetes ya hancur leburlah mulutnya. Apalagi kalau tumpahnya itu banyak, maka hancur berkeping-keping. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hatim. Karenanya orang-orang golongan kiri ini ya balasannya sangat mengerikan. Oleh karena itu tugas kita di muka bumi ini satu, beriman dan bertakwa kepada Allah, menyebarkan kasih sayang, berpesan kepada untuk senantiasa bersabar. Dan perlu diingat, kebaikan itu berat, bukan sesuatu hal yang ringan, tetapi sesuatu hal yang sangat berat. Oleh karena itu Al-Quran memesankan untuk bersabar dalam menjalankan kebaikan. Mungkin itu ya pembahasan kita, dan alhamdulillah surah Al-Balad ini telah usai dibahas. Seperti biasa tolong catat teks-teks yang ada untuk kalian nanti pelajari kembali, bukan hanya sekedar menonton, mendengarkan, apalagi mencari passwordnya saja, tetapi tolong dicatat baik-baik. Adapun setelah ini kalian kunjungi link untuk evaluasi dan absensi harian. Adapun untuk passwordnya Bapak menggunakan kata Zabaniyah. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.